Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 15 Oktober, Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 1 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu pun tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini bicara tentang soal penolakan. Digambarkan dalam sabda Tuhan bahwa kerajaan Allah itu seumpama raja yang mengundang rakyatnya untuk ikut hadir dalam perjamuan nikah anaknya. Semua sudah disiapkan dengan baik, dan rakyat tinggal datang untuk menikmati perjamuan nikah itu. Namun, banyak rakyat yang menolak dengan berbagai alasan. Ada yang karena usaha, ada yang ke ladang,
dan lain sebagainya. Penolakan ini sangat menyakiti hati sang raja. Maka raja lalu murka karena niat baiknya direspon secara negatif oleh rakyatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, undangan kasih sang raja yang begitu baik dan murah hati ditolak karena alasan yang egois. Inilah gambaran situasi konkret yang terjadi di antara kita dalam menanggapi panggilan Tuhan. Allah menawarkan kerajaan Allah untuk kita lewat keselamatan yang dibawa oleh Yesus putranya. Namun apa yang terjadi? Kita menolak tawarannya dan memilih jalan kita sendiri. Bahkan seringkali kita tidak mau mendengarkan. Kita maunya sendiri. Kita mau ikuti jalan kita. Mau mengikuti kehendak kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita pertimbangkan tawaran Tuhan. Jangan ada lagi penolakan-penolakan dalam diri kita. Rasul Paulus mengingatkan kita, banyak perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan akan menuntun kita umatnya yang sudah memutuskan untuk datang ke perjamuannya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menanggapi undangan Tuhan itu untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan di dunia ini, dengan menjadi saksi-saksinya lewat tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan kita. Ya Allah, utuslah roh kebijaksanaan-Mu ke dalam diri kami, agar kami mampu dan mau menghadiri perjamuan yang Engkau siapkan untuk kami. Kami ingin ambil bagian dalam perutusan dan sukacita yang Engkau tawarkan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus
Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.